Dan kalau kita tahu Kristus itu menebus kita, bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi Kristus menebus kita, dan kemudian dia itu membawa kita kepada Bapa. Kemudian kita diadopsi, kita dijadikan anak-anak Allah. Maka kita harus tahu itu anugerah yang sebenarnya kita sungguh-sungguh tidak pantas untuk terima. Kalau kita mengaku bersalah, diampuni saja, kita sudah sangat berterima kasih kepada Tuhan, sangat bersyukur kepada Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan tidak selesai sampai di situ. Tuhan itu bahkan mengangkat kita menjadi anak. Bapak Ibu, bayangkan, pikirkan, renungkan hal ini. Kenapa Tuhan mau mengangkat saya menjadi anaknya? Bapak Ibu, di dunia ini sedikit ya orang yang mungkin kalau hitung secara jumlah banyak, tetapi secara persentase sedikit orang yang mau adopsi anak. Kalau bisa melahirkan anak sendiri. Tapi kalau tidak bisa melahirkan anak, mungkin adopsi anak. Ketika mengadopsi anak, Bapak Ibu, kemarin saya bicara di pemuda tentang kasih agape. Tuhan itu sebelum mencipta dunia ini, sebelum mencipta kita, Tuhan sudah tahu kita akan jatuh di dalam dosa. Tuhan sudah tahu kita akan melawan dia, kita akan menyakiti dia. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan kita? Kenapa Tuhan tetap menciptakan kita? Itu Tuhan sudah menetapkan di dalam hatinya, di dalam dirinya sendiri, bahwa dia akan menerima kita, dia akan mengasihi kita apapun yang terjadi. Bapak Ibu coba pikirkan hal ini. Saya kemudian berikan ilustrasi. Kalau kamu adopsi anak, kamu nanti baru akan kira-kira tahu sedikit tentang hal ini. Kalau kita melahirkan anak sendiri, anak yang kita lahirkan otomatis itu ada afeksi dengan kita, ada relasi dengan kita, dan kita akan bisa mengatakan ini anakku. Dia mau nakal bagaimanapun, dia mau berontak bagaimanapun, kita akan tetap mengatakan ini anakku. Bagaimanapun juga kamu adalah anakku. Tapi kalau itu anak angkat, kalau itu anak adopsi, dan kemudian sesudah diadopsi masih terus berontak, masih terus melawan, Bapak Ibu, kita nggak bisa katakan bagaimanapun ini adalah anakku. Betul kan ya? Karena adopsi. Tapi itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah tahu bahwa kita akan lawan, Tuhan sudah tahu kita akan menyakiti hatinya, Tuhan sudah tahu bahwa kita itu akan terus memberontak, tapi Tuhan tetap menciptakan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menebus kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, dan kemudian sekalipun sudah diangkat jadi anak, kita masih terus berdosa, masih terus melawan Tuhan. Tapi Tuhan sudah menetapkan di dalam hatinya sendiri. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Kalau Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri, tidak ada satu yang akan bisa ubah. Tuhan berjanji kepada manusia, pihak manusia bisa melawan, pihak manusia bisa menggagalkan, bisa membatalkan sisi perjanjian itu, satu sisi perjanjian itu. Tapi dari sisinya Tuhan tidak mungkin batal, karena dia berjanji kepada dirinya sendiri, pribadi yang kekal, pribadi yang tidak berubah. Ini yang Tuhan kerjakan kepada kita. Tuhan itu mengadopsi kita. Maka kalau kita semua diadopsi bersama-sama, kita yang ditebus oleh Kristus diadopsi bersama-sama menjadi anak-anak Allah, kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya.